Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nezira Arilan Putri, NIM 22687047. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai teori kibernetik. Adapun topik pembahasan saya, yaitu yang pertama adalah perhatian awal dan konsep dasar teori kibernetik, yang kedua penjelasan teori kibernetik, yang ketiga sebuah contoh penerapan teori kibernetik. Kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu perhatian awal teori kibernetik. Teori kibernetik merupakan salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan proses terjadinya gerak atau aksi-aksi motorik. Teori kibernetik merupakan teori yang dikembangkan berdasarkan teori pemrosesan informasi. Berikut beberapa konsep dasar teori kibernetik. Yang pertama, manusia bukanlah makhluk yang pasif dalam menentukan suatu respons dari stimulus yang datang. Yang kedua, manusia merupakan suatu sistem penerimaan, pengolahan, pengaturan, dan pengendalian informasi. Yang ketiga, teori kibernetik menerangkan tingkah laku dan aksi-aksi motorik manusia sebagai suatu model internal yang dinamis, di mana tingkah laku tergantung pada fleksibilitas dan kemampuan adaptasi reaksi. Yang keempat, pengaturan dan pengendalian aksi-aksi motorik dimungkinkan karena adanya sistem informasi umpan balik secara berkelanjutan. Yang kelima, teori kibernetik memandang manusia sebagai suatu sistem informasi. Yang keenam, teori kibernetik yang disusun melalui pengembangan prinsip-prinsip teori pemrosesan informasi dan komunikasi dapat digambarkan melalui skema seperti berikut. Yang pertama, stimulus sebagai informasi, kemudian informasi tersebut diterima oleh alat-alat indera seperti mata, telinga, kulit, dan otot. Setelah informasi diterima oleh alat reseptor, informasi tersebut diteruskan ke pusat susunan saraf. Pada pusat susunan saraf ini, informasi diolah dan dianalisis. Setelah diolah dan dianalisis, kemudian baru akan terjadi aksi-aksi motorik atau output. Materi yang kedua, penjelasan teori kibernetik. Yang pertama, teori kibernetik merupakan salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan terjadinya gerak atau aksi-aksi motorik. Yang kedua, teori kibernetik dikembangkan dengan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, antara lain ilmu psikologi dan fisiologi. Yang ketiga, teori kibernetik merupakan teori yang dikembangkan berdasarkan teori pemrosesan informasi. Analisisnya didasarkan pada teori-teori psikologi, anatomi, fisiologi, dan biomekanik. Yang keempat, analisis psikologi berkaitan dengan proses-proses berpikir, motif, tujuan, motivasi, penerimaan, dan pengolahan informasi. Yang kelima, analisis anatomi, fisiologi, dan biomekanik berkaitan dengan analisis fungsi alat-alat gerak, fungsi organ reseptor, dan mekanisme pemberian impuls dan pengendalian impuls tenaga ke alat gerak. Materi selanjutnya yaitu sebuah contoh penerapan. Implementasi teori kibernetik dalam kegiatan pembelajaran telah dikembangkan oleh beberapa tokoh dengan beberapa teori. Di antaranya, yang pertama, teori pemrosesan informasi. Pada teori ini, komponen pemrosesan informasi dibagi menjadi 3 berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya. Ketiga komponen itu adalah yang pertama, sensori reseptor atau SR. Sensori reseptor merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Yang kedua, working memory atau WM. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Yang ketiga, long-term memory. Long-term memory diasumsikan yang pertama berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu, yang kedua mempunyai kapasitas tidak terbatas, dan yang ketiga, sekali informasi disimpan di dalam LTM, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Yang kedua, teori belajar menurut Landa. Dalam teori ini, Landa membedakan ada 2 macam proses berpikir, yaitu yang pertama proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus, menuju ke satu target tujuan tertentu. Yang kedua, proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen yang menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Menurut Landa, proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan diketahui ciri-cirinya. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.